Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Nik, mau ikut gak? Panggilan Yuda membuat Niko yang sejak tadi khusyuk murojaah kini beralih. Mau kemana? Ke pasar, sekalian nganterin Umi. Kamu gak mau ikutan? Nostalgia gitu. Niko mengangguk. Sepertinya itu ide yang bagus. Ia memang butuh refreshing otak. Sudah sejak kemarin ia mencoba menghafal surah Al-Kahfi. Boleh deh, sekalian mau mampir sebentar di rumah. Kangen sama bunda. Yuda mengangguk, mengiyakan. Memang rumah Niko tak begitu jauh dari pesantren, tempatnya sekarang. Ia juga kadang masih ke kantor untuk mengurus berkas yang memang membutuhkan tanda tangannya. Menutup mushafnya, ia melangkah mengikuti Yuda yang sudah lebih dulu berjalan menuju di mana mobilnya terparkir. Saat hendak membuka pintu mobilnya, Yuda lebih dulu menginterupsi. Kita pakai mobil Abi saja biar hemat. Ia kembali menyetujui. Toh jika Yuda yang mengendarai mobil, ia sedikit bisa mengulang hafalannya. Setelah masuk disambut oleh Nurul, Umi Yuda. Wah nak, Niko makin ganteng saja saat menggunakan pakaian seperti ini. Karena tak paham, Niko menilik pakaian yang sedang dikenakan. Tak ada yang istimewa, hanya sebuah sarung dengan baju koko berwarna biru tua. Memangnya apa yang istimewa dari itu? Apakah dengan memakai baju koko menambah kadar ketampanan? Jika iya, haruskah Niko menggunakan setiap hari? Bedanya dengan pakaian lain apa Umi? Auranya jadi beda gitu. Wajahnya juga makin bersinar. Pakai skincare atau bagaimana? Walau ada nada bercanda, Niko tetap menanggapi dengan sopan. Entah mengapa melihat aura Umi Nurul saja Niko tak bisa semena-mena. Berbeda jika berhadapan dengan Adrian. Ingat kan dengan Pak Kiai? Nggak pakai apa-apa Umi, saya kan nggak bawa apapun selain baju yang dulu saya pakai. Memang benar, Niko datang ke pesantren memang hanya modal nekat. Ia merasa yakin jika ia akan menyelesaikan syarat itu dalam waktu seminggu. Nyatanya tak semudah itu. Angan tetaplah angan. Jadi halu berlebihan itu tak boleh, ya kan? Cukup halu, tak usah berlebihan. Sering wudhu tidak? Tanya Umi Nurul lagi. Nggak sering juga sih, pas mau sholat aja. Sama sering digangguin Yuda tengah malam. Katanya sholat malam. Belum lagi nih ya Umi, saya dilarang tidur sampai subuh. Disuruh murojaah terus, harus mandi sebelum matahari belum menampakkan cahayanya. Emang nyebelin tuh anak Umi. Mau saya getok kepalanya biar gak nyiksa saya terus. Selama ini gak ada yang berani sama saya sampai nyiram air segayun Umi. Niko menjawabnya memang enteng. Bahkan kelewat santai hingga mengadukan segala perbuatan Yuda padanya. Akhir-akhir ini memang Yuda rutin membangunkannya. Dan risiko terbesar saat tak mau membuka mata adalah disiram air segayun. Jangan lupakan juga ketika Kiai sudah bertindak. Masya Allah, kamu kenapa melakukan itu Yud? Tegur Nurul. Walaupun tak ada nada amarah, Yuda hanya tersenyum. Perintah Abi Umi, katanya tak boleh membedakan dengan santri lain. Sebagai anak yang baik dan penurut, Yuda melakukan apa yang diperintahkan. Nurul kembali terkekeh. Sepertinya suaminya dan pemuda ini memiliki dendam sendiri. Tapi ada untungnya loh nak Niko. Kalau Yuda selalu membangunkanmu untuk sholat tahajud, murojaah dan sholat subuh tak pernah telat. Lihat, baru 1 minggu di sini, namun wajahmu sudah berseri-seri. Mendengar itu, Niko tersenyum senang. Ia kan memang sangat suka dipuji. Ketika dipuji, lehernya seakan naik. Benar kau Mi? Iya, tentu saja. Oh ya, sudah sampai mana hafalanmu? Udah di ayat 51, Mi.
Nurul tercengang, seakan tak percaya. Ia menatap Yuda menuntut penjelasan. Iya Umi, Niko ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Baru belajar tahsin selama 3 hari, ia sudah menguasainya. Bahkan sekarang belajar tilawah. Dan lihatlah, dalam waktu seminggu sudah hafal setengah surah Al-Kahfi. Penjelasan Yuda sungguh membuat Nurul kagum. Bagaimana bisa orang yang baru saja belajar tentang agamanya langsung bisa menguasai setengah targetnya? Masya Allah. Oh iya, jelas dong, sebagai anak paling ganteng dari bunda harus pintar, tampan, cerdas, kreatif, agamis, dan yang pastinya tipe-tipe suamiable. Mendengar ucapan Niko, Nurul dan Yuda hanya bisa tertawa. Tak bisa menampik semua kriteria itu sekarang hampir ada dalam diri Niko. Kecuali agamis ditambah fuckboy kelas kecebong. Sudah, mari turun, kita udah sampai. Melihat sekeliling, benar saja mereka telah menapaki tanah di mana pasar yang mereka tuju terletak. Hendak membuka pintu, karena tak hati-hati dan melihat sekeliling menjadi malapetaka untuknya. Kalau mau buka pintu itu lihat-lihat bisa kan? Duh, sorry, gue gak sengaja. Tadi ditinggalin sama mereka, jadinya ya gak lihat-lihat. BTW lo juga salah, kenapa main lewat-lewat aja gak lihat kalau gue mau buka pintu? Awalnya memang ia tak meminta maaf, tapi percayalah, seorang Niko tak pernah mau dianggap salah. Ya mana saya tahu kalau Anda mau buka pintu mobil. Anda pikir saya cenayang bisa memperkirakan kapan akan buka pintu? Tegas wanita itu. Ya benar, orang berada di hadapan Niko dan sedang meluapkan emosinya itu adalah wanita. Niko hanya menatap wanita itu mencak-mencak. Ia memikirkan sesuatu tapi belum yakin. Wait, gue kayaknya kenal sama situ. Tapi siapa ya? Nita kan? Bener gak sih? Iya dong, benar. Tuh buktinya lo mingkem. Gak salah lagi, pasti lo Nita nih. Dengan semangat Niko menunjuk wajah wanita itu. Senyumnya bahkan menular pada siapa saja yang melihatnya. Penampilannya saja yang kalem tapi orangnya bobrok juga. Hey, don't judge book by the cover. Tapi Niko bukan buku, jadi judge saja. Wajahnya memang minta dinilai buruk. Kok tahu? Lirih Nita. Ia merasa tak mengenal pria ini. Ia perhatikan lamat-lamat hingga sebuah nama terlintas. Niko? Serunya cepat. Bahkan kini wajah Nita juga sama semangatnya dengan Niko. Astaga Niko, lu kemana aja? Yaelah, makin cakep aja lo. Kesini kapan? Masih tinggal di Bandung apa gimana? Nita melompat kegirangan. Ia langsung memeluk Niko begitu saja, tak memperdulikan tatapan orang. Nah kan, tebakan Niko memang benar. Orang yang berada di pelukannya sekarang adalah Nita. Orang yang berasal dari masa lalunya. Udah nikah belum nih? Lo beda banget, udah tobat. Masa fuckboy kayak lo tobat? Bukan lo banget nih. Nita menertawakan Niko. Gadis cantik dengan penampilan seperti anak zaman sekarang. Tubuhnya semampai dengan wajah baby face, membuat Niko hanya tersenyum. Ya, orang di hadapan inilah selain bundanya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Jangan lupakan detak jantung yang sudah bertatu tak beraturan, tubuh yang berdiri kaku, dan senyum kikuk yang senantiasa tampil. Nita adalah gadis pertama kali tak mau menjalin hubungan dengan alasan ingin mengejar karir. Cinta pertama, sahabat yang merangkap jadi pemilik hati. Sungguh Niko harus berusaha sangat keras untuk melupakan gadis itu. Salah satunya dengan cara memacari banyak wanita lain untuk mengetes seberapa cemburu Nita terhadapnya jika memiliki hubungan lain dengan dirinya selain dirinya. Begitulah ia menjadi fuckboy, menyakiti wanita lain.
Tapi ia tak akan bisa menyakiti dua wanita itu sampai kapanpun. Besok ketemu di kafe dekat alun-alun. Masih ingat kan? Jangan sampai lupa atau gue ngambek sama lo. Seakan dihipnotis, ia mengangguk menyetujui, melupakan segala aktivitas esok yang mungkin saja akan padat. Langkahnya tergesa-gesa, tak memperdulikan semua pandangan yang menatapnya aneh. Kini di pikirannya hanyalah bagaimana cara agar menghindari seseorang yang secara tak sengaja ditemuinya di jalan Maliboro. Kini ia mengutuk mengapa harus melewati jalan itu, padahal ia bisa melewati jalan lain. Ren, please dengerin aku dulu. Tak menghiraukan teriakan di belakangnya. Ya, orang itu harus dihindari. Ren, ayolah, aku cuma mau minta maaf. Kita bisa mulai dari awal kan? Terlambat, langkahnya terhenti. Langkahnya memang tak sebanding dengan langkah seorang pria. Lepas, Reni berusaha untuk melepaskan tangannya dari cekalan pria ini. Come on Ren, gak usah kekanakan kayak gini. Kita udah sama-sama dewasa. Mari selesaikan masalah kita dengan dewasa. Masalah apa yang sedang kamu bahas? Kita. Harusnya sabar ya Del. Tak ada lagi kata kita setelah pengkhianatan yang begitu baik. Katanya cinta. Cih, kamu pikir dengan jadiin aku bahan taruhan kamu jadi hebat? Enggak sama sekali. Siapa yang kamu bodohi sekarang? Apakah setelah sekian tahun kamu jadiin aku bahan taruhan lagi? Ren, aku gak bermaksud gitu. Aku dijebak Ren. Aku beneran sayang sama kamu. Dari dulu sampai sekarang, rasaku ke kamu masih sama. Reni memandang remeh. Benarkah? Apakah mulut pria sekarang sudah bertransformasi menjadi penggombal ulung? Entah kenapa, ia selalu saja bertemu dengan mulut-mulut buaya seperti ini. Dijebak. Orang dijebak mana yang bahagia saat mendapatkan mobil sport keluaran terbaru? Ketawa-ketawa bahkan merayakan kemenangannya di klub. Reni semakin menodongkan fakta-fakta yang selama ini ia pendam sendiri. Dijadikan bahan taruhan oleh lelaki yang kita sayangi. Lepas Fadel, tekannya. Reni tomboy kini kembali. Tak ada nada lembut. Ia tak ingin dipermainkan seperti ini. Enggak, aku enggak akan lepasin kamu sebelum dengerin segala cerita dari versi aku. Itu gak seperti yang kamu tahu Ren. Lepasin, atau aku teriak. Ancamnya dan itu tak main-main. Ia sudah bersiap berteriak sampai lelaki bernama Fadel mendekap mulutnya dengan tangan. Kalau kamu diam dan ikuti apa yang aku ucapkan, kamu gak akan seperti ini Ren. Tapi kamu keras kepala. Baiklah kalau itu mau kamu, kita akan main kasar. Tatapan Fadel berubah. Tak seperti tadi. Melihat itu Reni ketakutan. Bagaimana sekarang? Menutup matanya, meminta pertolongan pada Zat Maha Penolong. Lepasin dia. Seru suara lain yang membuat Reni membuka matanya. Di sana seseorang berdiri dengan gagah. Siapa lo? Jangan ikut campur. Fadel semakin tak suka. Harusnya tak perlu ada yang datang dan menggagalkan segala rencananya. Melihat Fadel lengah, dengan cepat Reni menggigit tangan yang membekapnya itu. Umpatnya lalu Nas Reni sudah berlari menjauh mendekati seseorang yang baru saja menghentikan tindakannya. Duh, mulutnya kasar. Enaknya diapain ya lelaki yang beraninya main kasar sama cewek? Banci banget ih. Reni menatap lelaki di depannya dengan pandangan aneh. Apakah lelaki ini tak ada takutnya sama sekali? Fadel orang yang berbahaya. Bahkan ia salah satu geng motor yang sejak dulu terkenal. Apa kabar setelah berselang beberapa tahun? Mungkin saja sudah memiliki bisnis gelap. Om Ray, jangan bercanda, seru Reni. Tenang, kayak gini mah gampil. Setelah mengatakan itu, ia mengambil ponselnya, menyalakan paket data dan membuka aplikasi Instagram. Reni semakin menatap Rehan tak percaya
terhadap apa yang Rehan lakukan. Halo guys, hari ini gue lagi jalan-jalan di Maliboro, refreshing lah istilahnya dari kepadatan syuting. Kalian pada tahu kan kalau gue itu artis terkenal. Udah back to story. Jadi tadi gue lihat nih cewek. Rehan mengarahkan kameranya pada Reni yang menatap tak percaya. Dia ini barusan disandra sama cowok sono loh. Dan kini berbalik mengarahkan kameranya pada Fadel yang semakin geram dengan tingkah Rehan ini. Mukanya serem guys, lihat aja tuh. Dia natap gue dalam banget. Sepertinya dia salah satu fans gue juga. Jadi terhura. Karena sudah bosan melihat tingkah absurd Rehan, Fadel melangkah maju dan tanpa aba-aba melayangkan pukulan telak pada wajah Rehan yang sedang fokus live di Instagram pribadinya. Sakit dasar. Enggak, ini kita lagi acting aja. Udah dulu ya guys, nanti kita lanjut lagi. Bye. Menutup acara live-nya, tatapan Rehan jatuh pada mata Fadel. Woi, kalau mau mukul jangan di muka dong, aset berharga nih. Lo pikir gue peduli? Dan apa tadi? Live Instagram. Manusia penjilat, pencari popularitas. Umpat Fadel membuat Rehan mengeratkan tangannya kuat. Ia paling tak suka jika ada luka di wajahnya, dan Fadel ini sudah memukul tepat di wajahnya. Gue akan buat hidup lo hancur. Berani melawan gue artinya lo mulai hitung mundur dengan kehancuran lo, Fadel. Sekarang Reni dibuat semakin tak percaya. Rehan ini memiliki kepribadian lain. Oh ya, dan buat lo Ren, lo harus bayar juga tamparan yang pernah lo layani di wajah tampan gue. Fix, Reni dalam bahaya. Reni dalam masalah besar. Bersambung. Thank you for watching.